Pendampingan oleh makhluk halus adalah kejadian adanya sesosok makhluk halus yang datang dan mengikut kepada seseorang dengan cara mendampingi atau memposisikan diri di samping kanan, kiri, depan, atau di belakang tubuhnya, atau di atas kepalanya. Asal-usul makhluk halus tersebut bisa berasal dari khotam leluhur, khotam ilmu gaib, atau makhluk halus lain yang seringkali tertarik datang dan mengikut kepada seseorang yang tekun bersemedi, membaca amalan gaib, wirid, atau zikir. Makhluk halusnya bisa dari jenis apa saja, kebanyakan bangsa jin. Biasanya keberadaannya tidak ada interaksi langsung dengan pikiran atau kesadaran si manusia, sehingga seringkali keberadaannya tidak disadari. Walaupun sehari-harinya tidak terasa, tetapi mungkin ada saat-saat tertentu si manusia merasa ada kekuatan lain yang bersamanya, atau ada kekuatan lain yang membantu kehidupannya. Khotam pendamping ada dua macam, yaitu khotam pendamping yang umum, yang sehari-harinya mendampingi seseorang untuk memberikan fungsi atau tuah yang umum, biasanya penjagaan gaib. Dan khotam pendamping yang sifatnya khusus, yang menjadi khotam ilmu, yang keberadaannya khusus untuk melaksanakan perintah atau ilmu gaib seseorang. Khotam pendamping yang umum, khotam dari leluhur, dan khotam makhluk lain yang datang kepada seseorang seringkali tidak dengan sengaja diundang dan tidak disadari keberadaannya. Seringkali khotam ini datang kepada seseorang yang tekun beribadah dan rajin berdoa atau wirid, dan kemudian mengikutinya dan mendampinginya sehari-hari, dan seringkali juga membantunya, sehingga keinginan-keinginan atau doa-doanya dan kata-katanya menjadi sering terwujud. Khotam pendamping yang umum ini sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping, bisa memberikan fungsi yang lebih luas dibandingkan khotam ilmu. Khotam pendamping yang umum itu akan berubah menjadi khotam ilmu dan bersifat khusus bila orangnya kerap mengamalkan ilmu gaib, apapun tujuannya. Apalagi pada orang-orang yang sudah berpraktek sebagai orang pinter, spiritualis, dukun, dan sebagainya. Khotam-khotam yang sudah cocok dan menyatu dengan seseorang, yang sudah terjalin rasa ikatan batin atau pertemanan atau persaudaraan, setelah orang tersebut meninggal dunia, khotamnya itu akan tinggal di makamnya, sehingga kemudian makamnya itu menjadi berkesan wingit. Sedangkan khotam-khotam yang murni bersifat sebagai khotam ilmu akan pergi meninggalkannya, hidup sendiri-sendiri. Khotam-khotam yang sudah terjalin rasa ikatan batin atau pertemanan atau persaudaraan tersebut di atas, suatu saat bila ada keturunan si manusia tersebut yang si khotam merasa cocok, maka khotam itu akan datang sendiri mengikut kepada manusia si keturunan tersebut. Biasanya manusia tersebut mempunyai karakter yang mirip dengan leluhurnya dulu yang memiliki khotam tersebut, sehingga si khotam merasa cocok. Selain yang datang sendiri, kedatangan khotam leluhur tersebut bisa juga karena diperintahkan oleh seleluhur sendiri untuk mengikut kepada seorang keturunannya. Ini adalah bentuk perhatian si leluhur kepada keturunannya untuk menjaga dan melindunginya. Selain khotam itu, biasanya si leluhur itu sendiri kerap datang mengunjungi keturunannya tersebut, disadari ataupun tidak. Jika si manusia tersebut mampu melihat gaib dan atau mampu berkomunikasi atau berinteraksi dengan gaib, dia juga akan dapat belajar berbagai macam ilmu gaib, kebatinan, dan kesaktian kepada khotamnya itu maupun kepada leluhurnya tersebut. Selain yang merupakan khotam ilmu dan khotam dari leluhur, ada juga makhluk halus lain yang datang mengikut seseorang, seringkali tidak dengan sengaja didatangkan, tidak diundang, dan tidak disadari keberadaannya. Seringkali khotam ini datang kepada seseorang yang tekun beribadah dan rajin berdoa atau wirid. Biasanya orang yang sedang bersemedi, meditasi, berdoa, zikir atau wirid, atau mewirid amalan gaib,
tubuhnya akan memancarkan energi tertentu, dan pikirannya akan memancarkan gelombang pikiran tertentu. Pancaran energi dan gelombang pikiran inilah yang seringkali menjadi pengundang datangnya sesosok makhluk halus kepada seseorang, walaupun kedatangan makhluk halus itu tidak sengaja diundang. Biasanya, makhluk halus yang datang itu sifat-sifat karakternya sesuai dengan isi doa atau amalan yang sering dibaca oleh orang tersebut. Misalnya jika doa atau amalan yang diwiridnya adalah permohonan kerejekian atau pengasihan, maka sosok halus yang datang kepadanya adalah yang berkarakter halus yang cocok untuk menunjang kerejekian, pengasihan, dan sebagainya. Sedangkan jika isi doa atau amalannya adalah mengenai kekuatan atau kesaktian, atau dalam banyak hal termasuk juga doa-doa keselamatan, maka sosok halus yang datang itu biasanya adalah yang berkarakter keras dan menonjolkan kekuatan atau kesaktian. Dalam beberapa kasus dapat berefek negatif terhadap kerejekian. Perlu diperhatikan, doa amalan yang terlalu tinggi kadar tuahnya atau permohonan yang terlalu dalam atau intens seringkali mengundang datangnya sesosok halus golongan hitam yang datang untuk memenuhi semua keinginannya itu. Selain khodam pendamping yang umum itu, mungkin ada juga roh halus lain yang mengikut dengan cara bersemayam di tubuh seseorang atau ketempelan atau ketempatan makhluk halus. Walaupun tujuan keberadaan roh halus itu tidak untuk menyerang atau menyakiti, tapi hanya mengikut saja dengan cara menempel atau berdiam bertempat di dalam tubuh manusia. Tetapi kasus ketempelan dan ketempatan makhluk halus ini memberikan pengaruh sendiri-sendiri terhadap manusia yang mengalaminya. Bila makhluk halus tersebut di atas berfungsi khusus untuk kesaktian atau khodam kesaktian, biasanya bentuk penyatuannya dengan si manusia adalah yang biasa disebut sebagai ketempatan makhluk halus. Sedangkan yang kegunaannya untuk fungsi lain selain untuk kesaktian, maka bentuk penyatuannya adalah pendampingan atau mendampingi. Secara umum, semua sosok-sosok makhluk halus tersebut disebut sebagai khodam pendamping. Ketempatan makhluk halus adalah kejadian adanya sosok makhluk halus yang mengikut kepada seseorang dengan cara bersemayam di dalam tubuhnya. Asal-usul makhluk halus tersebut bisa berasal dari khodam leluhur atau bisa juga makhluk halus lain yang datang sendiri kepadanya. Fenomena ini disebut ketempatan makhluk halus atau ketempatan khodam leluhur. Karena keberadaan makhluk halus itu bukan hanya untuk mendampingi, tetapi juga menyatukan diri dengan si manusia dengan cara bersemayam di dalam tubuhnya, menjadikan tubuh manusia itu sebagai rumahnya yang baru. Makhluk halus tersebut bersifat khodam kesaktian, posisinya di dalam tubuh. Khodamnya memposisikan dirinya sama dengan tubuh orangnya, dan kekuatannya mengisi kekuatan tangan, kaki, dan sebagainya. Jadi kondisi khodam tersebut sudah menyatukan diri dengan si manusia, sehingga kalau si manusia berkelahi atau memukul orang, pukulannya akan berefek sama seperti orang yang berilmu kesaktian, bisa mematikan. Karena khodamnya sudah menyatu, maka jika si manusia belajar ilmu bela diri, maka kekuatannya akan menjadi berlipat-lipat jika khodamnya itu menunjukkan kekuatannya. Atau jika orangnya membacakan suatu amalan ilmu gaib, maka amalan apapun yang dibaca oleh orang tersebut pasti manjur. Khodamnya itu juga akan membantunya dalam aktivitasnya sehari-hari. Ketempatan makhluk halus biasanya tidak menjadi masalah sepanjang watak dan tujuan keberadaan makhluk tersebut baik. Biasanya orang yang ketempatan makhluk halus menjadi semacam keberkahan, karena dengan keberadaan makhluk halus tersebut di dalam tubuhnya dapat menyebabkan orang tersebut menjadi sakti, kuat tubuhnya, atau makhluk halus tersebut berinteraksi dengan pikirannya, sehingga orang tersebut dapat memiliki kemampuan supranatural tertentu, seperti bisa meramal, bisa melihat gaib, atau bisa menyembuhkan orang sakit, dan sebagainya.
Namun perlu juga si manusia berwaspada. Jangan sampai yang datang kepadanya itu adalah makhluk halus yang berwatak jelek atau yang dari golongan hitam atau abu-abu. Mengenai fenomena ketempatan makhluk halus ini, sebaiknya kita berwaspada, terutama mengenai sifat perwatakan sosok gaibnya dan pengaruh keberadaannya. Jika jelas bahwa perwatakan sosok gaib pendampingnya itu tidak baik dan ada memberikan pengaruh negatif, maka sebaiknya segera melakukan pembersihan gaib.